Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah keberadaan Goku ditemukan Pikkon, kita sekarang bakal pergi ke alam baka, tempatnya Kaio Agung berada. Saat ini Tuan Kaio lagi teleponan sama Sugoro lagi. Yang gak lain, tujuan Sugoro adalah mencari info keberadaan Goku. Tuan Kaio mengatakan kalau Pikkon telah dia suruh untuk pergi untuk ke tempat Goku, dan menceritakan kembali kalau Goku waktu itu terbang melewati alam baka dan berangkat bersama Shenlong. Kak Ketua yang mendengar ocehan mereka segera ingin berbicara dengan Kaio. Dia menanyakan apakah Goku telah pergi ke tempat di atas planet Tuan Kaio yang sebelumnya telah diceritakan. Benar aja, Tuan Kaio mengatakan kalau Shenlong emang pergi membawa Goku ke sana. Dengan begitu, apa yang menjadi firasat Kak Ketua akhirnya terungkap kalau tempat itu akan menjadi tujuan Shenlong setelah pertempuran besar sebelumnya melawan para naga jahat. Selain itu, Tuan Kaio yang penasaran bertanya pada Sugoro siapa yang berbicara dengannya sebelumnya. Sugoro tentu berkata kalau itu adalah kakek Kaioshin. Sontak saja, Tuan Kaio sangat begitu kaget dan gak percaya akhirnya dia bisa berbicara dengan Kaioshin untuk pertama kalinya. Karena perlu diingat kalau Kaio alam baka tingkatannya masih di bawah para Kaioshin ya. Dan setelah lama menunggu, akhirnya kita kembali ditunjukkan pertarungan G-Factor melawan Sikor. Saat ini dalam bola ajaib, Sikor masih menyiksa Gohan dan membuat SSJ4 nggak ada harga dirinya di hadapan Sikor. Shin yang lihat itu akhirnya memutuskan kalau dia akan bertarung demi membantu G-Factor yang kesusahan. Melihat Shin akan mengambil pedang legendaris, Kak Ketua sontak terkejut dan mengira Shin akan pergi bertarung. Makanya dia berusaha menghentikan Shin karena mereka nggak boleh ikut campur urusan dunia. Ditambah bentar lagi mereka bisa bertemu Goku. Namun Shin sudah muak menunggu lagi. Ditambah ini bukan cuma urusan dunia, tapi musuh yang mereka lawan juga merupakan Kaioshin yang sama sepertinya. Dan sebagai Kaioshin terakhir pelindung semesta, Shin bertekad harus menyelesaikan masalah ini dengan tangannya sendiri. Kemudian Shin manggil Tapion dan mempercayakan dunia Kaioshin kepadanya. Mengingat Tapion memiliki kekuatan monster di dalam tubuhnya dan pasti dapat melindungi planet Kaioshin di saat musuh mungkin mengancam. Selain itu, Shin juga memberinya tugas, yaitu mulai sekarang untuk melindungi keamanan alam semesta bersama dengan adiknya. Mendapatkan kepercayaan itu, Tapion langsung tersentuh. Setelah itu, Shin pergi menggunakan teleportasi. Sebaliknya, Kak Ketua nampak begitu kesal, si bodoh itu malah pergi dengan gegabah, padahal mereka bisa meminta bantuan pada Goku. Gak lama kemudian, di tempat Kaioshin Barat, Shin datang menghampirinya. Namun, Kaioshin Barat nampak tidak kaget dan malah merasa ilfil atas kedatangan saudaranya. Kaioshin Barat segera mengejek Shin dan menyebutnya akhirnya keluar setelah sekian lama bersembunyi. Di sini, Shin minta penjelasan yang jelas kenapa Kaioshin Barat masih hidup. Seharusnya dia telah mati dibunuh oleh Majin Buu sekitar 5 juta tahun yang lalu. Selain itu, Shin juga penasaran kenapa Kaioshin Barat bisa menjadi jahat seperti ini. Kaioshin Barat menegaskan dia nggak pernah mati dalam serangan Majin Buu, dan tuduhan Shin itu sangat membuatnya tersinggung. Mendengar itu, Shin sontak begitu kaget. Kaioshin Barat menceritakan dalam serangan Majin Buu saat itu, BBD dan Majin Buu tidak pernah memeriksa apakah dirinya sudah mati atau belum. Bahkan ketika Majin Buu menghancurkan planet para Kaioshin, dia terapung-apung di angkasa selama berjuta-juta tahun yang lalu. Dan gak ada siapapun yang datang untuk menyelamatkannya. Sementara Shin malah bersenang-senang di alam suci Kaioshin tanpa memikirkan gimana kondisi saudaranya. Shin nampak cukup penasaran dan belum paham apa maksudnya. Kaioshin Barat melanjutkan, ketika dalam masa-masa itu dia merasa sangat menderita kenapa seorang Kaioshin yang harusnya menjaga alam semesta malah menanggung beban yang sangat berat. Dan akhirnya Kaioshin Barat menyadari bahwa kekuasaan adalah segalanya untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Dan untuk mencapai tujuan itu dia perlu kekuatan yang sangat besar. Karena nggak ada apapun yang bisa dilakukan tanpa adanya kekuatan. Kekuatan yang besar tentunya sangat penting bagi siapapun dalam mencapai keinginan untuk menguasai alam semesta. Karena itulah dia awalnya memperalat keluarga Frieza yang sangat kuat di alam semesta ini. Dan ketika Frieza kalah, kini terciptalah Sikor yang akan melanjutkan tujuannya sekarang.
Mendengar semua itu, Shin dan juga kaki tua nampak sangat nggak menyangka. Ternyata inilah akar permasalahan kenapa Kaioshin Barat ingin menjadi jahat. Kaioshin Barat menegaskan kalau dia muak dengan menjadi seorang Kaioshin. Karena Kaioshin yang seharusnya menjadi simbol bagi alam semesta malah nggak berguna ketika dia tidak memiliki kekuatan yang besar untuk melakukan sesuatu, apalagi melindungi alam semesta. Di sini Shin penasaran apa yang ingin Kaioshin Barat lakukan setelahnya. Kaioshin Barat membongkar rencananya, yaitu menunggu sebuah peluang untuk menguasai alam semesta. Dan sekarang rencana itu akan segera terkabul dengan adanya Shikor di pihaknya. Jadi Kaioshin Barat yang sudah bosan menunggu minta Shikor untuk nggak usah bermain-main dan langsung bunuh saja semua G-Factor yang ada. Saat ini Gohan yang lagi diinjak nggak berdaya sepertinya sudah nggak dapat melakukan apapun untuk membalikan keadaan. Dan Shikor akhirnya menuruti perintah dari ibunya untuk membunuh Gohan sekarang. Shikor segera mengangkat tangannya dan menciptakan sebuah bola energi untuk menghabisi Gohan. Gohan hanya menganga saja tanpa bisa melakukan apapun untuk bisa menghentikan teknik ini. Shin yang gak mau Gohan mati segera menggunakan teleportasi dan muncul di belakang Shikor dengan telah bersiap menggunakan pedang Z legendaris. Dan hal itu membuat Shikor lengah ketika pedang Z dapat menebas rambut Shikor meski Shikor berusaha untuk menghindar. Selain itu, pipi Shikor juga tergores, yang artinya pedang Z legendaris sangatlah tajam untuk orang-orang Saiyan seperti Shikor. Vegeta dan Trunks yang melihatnya nampak sangat begitu terkesan dibanding dengan Super Saiyan. Rupanya Shin lebih unggul karena berhasil melukai Shikor. Setelah itu, Shin melompat ke tempat Gohan dan segera memegang tubuhnya. Ketika Shikor bertanya siapa Shin sebenarnya, Shin gak mau menjawab dan lebih memilih memindahkan Gohan ke tempat lain menggunakan teleportasi. Hal itu membuat Shikor kaget, ternyata Shin memiliki teleportasi seperti ibunya. Kemudian Shin memindahkan Gohan ke tempat yang agak jauh, yaitu di atas tebing. Di situ Shin segera menyembuhkan Gohan menggunakan kemampuannya dan akhirnya Gohan dapat sembuh kembali seperti sedia kala. Gohan cukup kaget dia diselamatkan oleh Kaioshin. Shin juga cukup senang dia bisa menyelamatkan Gohan tepat waktu. Jadi Shin mengajak Gohan untuk menjalankan sebuah rencana yang akan dia coba bersama Gohan. Sedangkan Shikor sendiri telah berhasil menemukan mereka dan kali ini gak bakal membiarkan mereka lolos. Sebelum itu Kaioshin Barat datang menghampirinya. Kaioshin Barat memberitahu Shikor kalau Shin adalah seorang Kaioshin Timur yang sama-sama membawa gelar Kaioshin sepertinya. Mendengar itu tentu saja membuat Shikor kaget plus linglung kenapa bisa ada dua Kaioshin di semesta ini. Tapi karena Shikor anak baru kemarin, jadi dia nggak tahu cerita yang sebenarnya. Kaioshin Barat nggak ingin menjelaskan lebih lanjut, tapi yang dia inginkan agar Shikor membunuh Kaioshin Timur karena keberadaannya akan sangat merepotkan bagi mereka. Shikor yang paham dan tentunya akan mengikuti apa perintah ibunya. Di tempat lain, Gohan terkejut dengan perkataan Shin yang mintanya untuk melawan Shikor sekali lagi. Shin langsung membenarkan itu. Tapi yang masih buat Gohan penasaran, meskipun keadaannya sekarang telah pulih, kalau untuk melawan Shikor pasti itu tetap nggak bakal sebanding. Pastinya dia akan dikalahkan lagi oleh Shikor. Namun Shin mengingatkan kalau Gohan nggak perlu menang. Dia minta Gohan untuk mengalihkan perhatian Shikor saja dan Shin akan menghabisinya menggunakan pedang Z legendaris. Gohan cukup terkejut kenapa pedang Z masih ada padahal saat itu pedangnya telah patah. Shin memberitahu dia telah memperbaiki pedang ini karena ini adalah senjata yang sangat tajam yang dimiliki oleh dewa. Dan tujuan Shin bukan untuk membelah Shikor, melainkan ingin mengurung Shikor di dalam pedang ini seperti yang terjadi pada kakek tua sebelumnya. Tiba-tiba Shikor maju menyerang dan kini menuju ke arah mereka. Dia muncul di depan mereka yang sontak mengagetkan Gohan dan juga Shin. Melihat Gohan telah pulih, Shikor yakin kalau dia telah disembuhkan oleh Kaioshin. Tapi Shikor menegaskan kalau itu tetaplah sia-sia. Sekarang Shikor berjanji akan melenyapkan mereka semua dalam sekejap mata saja. Shin kembali mengingatkan Gohan untuk menjalankan rencana yang telah mereka buat. Gohan yang paham akan mencobanya sekuat tenaga, tapi hasilnya yang akan memutuskan semuanya. Nampak Shikor memulai serangannya dengan tertawanya yang lepas dan merasa sangat percaya diri. Sedangkan Gohan kembali menggunakan Super Saiyan 4 dan akan berusaha sekuat tenaga. Dan bodohnya kenapa Vegeta nggak disembuhkan ya? Padahal dengan adanya dia pasti membuat peluang semakin besar dan dia bisa menyegel Shikor lebih cepat.
Di sini dengan kekuatannya, Sikor menggunakan cakaran sakti yang mendorong Gohan masuk ke dalam tanah. Gohan terhempas masuk ke dalam tanah. Dia nggak bisa melakukan apapun hingga menghancurkan bukit besar yang menjadi tumpuan Sikor dan Gohan. Tapi karena janjinya pada Kaioshin, Gohan kembali menguatkan tekadnya dan dengan usaha yang keras, dia berhasil menghentikan tangan Sikor. Hal itu tentu membuat Sikor kaget kenapa serangannya bisa dihentikan. Dan gak sampai situ saja, Gohan melempar Sikor terbang ke udara menggunakan lemparan super kerasnya. Sikor berusaha bertahan dan akan membalas Gohan. Tapi tiba-tiba Sikor sontak dibuat kaget melihat Gohan telah muncul di atasnya. Gohan bersiap menggunakan kekuatannya dan akan mengerahkan seluruh kekuatan pada serangan pamungkas ini. Sedangkan Sikor sendiri malah nggak takut dengan itu. Dia malah mengejek Gohan yang telah kehabisan akal karena nggak bisa mengalahkannya sampai kapanpun. Karena Sikor yakin dengan Gohan menyerang dari atas, dengan jarak sedekat itu, maka bumi akan terkena dampaknya dan bakalan hancur. Namun, Gohan seperti nggak peduli dengan peringatan itu dan tetap menembakkan jurus pamungkasnya. Hal itu disadari Sikor bukanlah suatu gertakan dan akhirnya Sikor harus menahan besarnya energi kekuatan Gohan. Dan gak sampai situ saja, Gohan terus menggencarkan banyak serangan yang membuat tanah di sana mengepul banyak asap hingga Vegeta dan Trunks terus bertahan dari debu dan ledakan hebat. Gohan gak peduli bumi bakalan hancur karena semuanya dapat dipulihkan kembali menggunakan bola naga yang ada di planet Namex. Dan sekarang tujuan utama Gohan adalah untuk menghentikan pergerakan Sikor agar gak lari kemanapun. Nampak ledakan dahsyat itu sampai pada kota di sampingnya, hingga membuat warga bumi menjadi panik. Bencana kembali terjadi secara tiba-tiba. Mereka langsung berhamburan dan berusaha menyelamatkan diri. Ketika ada seorang pria tua ketimpa runtuhan, Up segera bergerak menyelamatkan orang-orang yang ada dalam bahaya. Up nampak begitu penasaran. Awalnya dia merasakan Ki Gohan telah menghilang, tapi sekarang Gohan sedang terus menaikkan aura Ki-nya hingga ke batas paling maksimal. Di situ, setelah Gohan mengeluarkan banyak tenaga, dia nampak kelelahan meski dia tahu kalau Sikor nggak bakal mati semudah ini. Sikor sendiri nampak cukup kesal Gohan telah menyerangnya secara berlebihan. Di tempat lain, melihat semua itu, Shin gak bakal menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Gohan. Tanpa ragu, Shin segera menancapkan pedangnya ke tanah, yang kemudian Shin segera mundur dan bersiap akan memulai ritualnya. Namun, teknik ini haruslah sempurna dan keberadaan Sikor harus ada di kedua belah tangannya. Dan ketika Sikor pergi dari jarak serangannya, hal itu sontak membuat Shin sangat kesal. Dia nggak bisa menyegel Sikor kalau terus bergerak ke sana kemiri. Di tempat lain, kakek tua tahu teknik apa yang ingin Shin gunakan. Meskipun teknik itu dahsyat, kakek tua khawatir Shin malah akan terbunuh sebelum dia bisa menyegel Shin ke dalamnya. Di sisi lain, Pangeran Congak kini yang cuma jadi penonton menganalisa kekuatan Gohan yang telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Sikor. Trunks begitu penasaran kenapa Gohan sangat memaksakan dirinya. Vegeta menyadari Gohan mungkin sedang melakukan sebuah rencana bersama Kaioshin. Dan hal itu membuat Vegeta kesal kepada Shin karena Vegeta nggak diajak dalam rencana mereka. Sebagai Saiyan yang memiliki harga diri tinggi, Vegeta seperti diremehkan dan nggak bisa diharapkan dalam rencana mereka. Sementara, Shin sendiri masih terus membidik arah di mana Sikor berada. Tapi, karena gerakan Sikor yang sangat cepat, Shin masih harus berusaha keras untuk bisa mengenainya dengan baik. Di tempat lain, Gohan kembali memulai serangannya pada Sikor. Dia datang dengan pukulan, begitu juga dengan Sikor yang bersiap akan melancarkan pukulannya. Namun, ketika mereka akan saling menghajar, seseorang minta Gohan untuk segera menghindar dari tempat itu. Mereka sontak dibuat kaget, rupanya yang datang adalah Pangeran Congak yang bersiap akan menghabisi Sikor menggunakan Final Flash. Setelah diremehkan dan dianggap nggak berguna, Vegeta datang dan akan menunjukkan siapa yang terkuat di alam semesta. Vegeta akan mengerahkan seluruh kekuatannya, yang hal itu membuat Gohan terkejut dan akhirnya memilih untuk menghindar. Kemudian, ditembakkanlah laser super besar itu yang seketika menghantam Sikor dalam jarak yang sangat dekat. Kaioshin Barat juga nampak terkejut dan melihat apa yang terjadi. Di sini, Sikor bertahan sekuat tenaga dan menahan bola yang sangat besar. Nampak, Vegeta kembali menaikkan aura Ki-nya dan membuat energi itu semakin besar. Sikor yang gak mau kalah juga ngeden sangat keras demi menghempaskan teknik Vegeta. Di belakang Gohan, Trunks tiba-tiba muncul. Hal itu membuat Gohan penasaran apa sebenarnya yang ingin Trunks lakukan.
Rupanya ayah dan anak ini gak bisa diam tenang begitu saja. Dia segera menciptakan 2 buah bola energi dan bersiap bantu ayahnya. Tanpa ragu, Trunks menembakkan energi itu yang bernama Buster Cannon. Melihat laser lain datang, Sikor nampak cukup kesal kenapa dia malah dikeroyok seperti ini. Kedua laser ayah dan anak kemudian bergabung menjadi satu yang kembali mendorong Sikor sangat keras. Nampak Sikor makin kewalahan dan tubuhnya terus terdorong mundur. Di sini Trunks terus mengerahkan seluruh kekuatan dan minta Gohan untuk cepat melakukan apa yang harus dia lakukan. Begitu juga dengan Vegeta yang minta Gohan bergegas cepat karena mereka akan menahan Sikor dengan sekuat tenaga. Gohan yang paham kemudian menaikkan aura Ki-nya lagi dan akan manfaatkan kesempatan ini. Lalu Gohan bersiap akan menggunakan kembali jurus andalan ayahnya yaitu Super Kamehameha. Kaioshin Barat merasakan kekuatan yang mereka keluarkan begitu sangat besar dan dia sangat mencemaskan kondisi Sikor sekarang. Melihat Gohan akan menyerang juga, Sikor makin dibuat kesal kenapa para pahlawan bisanya cuma main keroyokan. Namun Gohan gak peduli dengan itu, asal bumi kembali damai seperti semula saja, dia puas. Tanpa ragu, Gohan segera menembakkan Super Kamehameha itu hingga 3 laser G-Factor bergabung menjadi satu dan membuat ledakan yang sangat dahsyat. Laser itu kini semakin besar dan membuat Sikor makin kewalahan atas kekuatan mereka. Pada akhirnya, dengan gabungan 3 Super Saiyan, Sikor gak bisa bertahan dan terdorong jauh dengan kedahsyatan kekuatan mereka. Tapi kemudian Sikor yang benar-benar gak mau kalah kembali memasang kuda-kuda dan kembali bertahan sekuat tenaga. Dia nggak bakal kalah sampai tetes darah penghabisan. Tapi tekad seorang pahlawan kini berada di pihak Gohan. Gohan memohon pada ayahnya untuk memberikan kekuatan yang pernah menewaskan Cell sewaktu itu. Dia menginginkan kekuatan seperti itu lagi untuk mengalahkan Sikor. Dan jauh di tempat lain, Goku tiba-tiba merasakan harapan dari anaknya. Goku segera menoleh ke arah kekuatan itu yang membuat Piccon penasaran apakah telah terjadi sesuatu sampai membuat Goku seperti itu. Namun Goku menjawab kalau tidak ada apapun yang terjadi. Sementara itu, kakek tua dan yang lainnya masih terus menyaksikan perjuangan G-Factor dalam melawan Sikor. Kakek tua berkata, permintaan Gohan kepada Goku nggak bakal sampai kepada Goku. Karena tempat itu adalah dunia yang tertutup, bahkan seorang Kaioshin pun gak dapat saling terhubung dengan Goku. Dan gempuran serangan mereka mengikis setiap dataran bumi dan perlahan bisa membuatnya hancur. Vegeta minta semuanya untuk mengeluarkan semua kekuatan yang mereka miliki. Mereka yang mengerti akhirnya menggabungkan teriakan mereka dan sama-sama mengerahkan seluruh kekuatan. Hingga kemudian laser mereka semakin besar yang mendorong Sikor sampai menuju tanah. Di situ Sikor mengangkat lagi energi itu dan berusaha sekuat tenaga. Dan pada akhirnya Sikor berhasil menghempaskan 3 laser mereka ke udara dan membuatnya selamat dari kematian. Hal itu tentu membuat mereka kaget dan gak percaya, bahkan dengan gabungan 3 laser terkuat pun Sikor gak kalah sama sekali. Di sini Sikor langsung terjatuh lesu karena meskipun dia berhasil, tapi dia mendapatkan rasa kelelahan yang berlebihan dan tenaganya kini mulai menipis. Sikor menegaskan setelah bergabung seperti tadi, maka dia berjanji gak bakal ada keajaiban lagi untuk mereka. Di sini Trunks yang telah kehabisan tenaga lebih dulu terjatuh nggak berdaya. Kemudian disusul dengan Vegeta yang juga nggak dapat mempertahankan mode Super Saiyan 4-nya. Dia langsung terjatuh dan hanya menyisakan Gohan seorang. Dengan lelahnya mereka bertiga, ini adalah kesempatan yang ingin Sikor lakukan untuk menghabisi mereka semua. Kaioshin Barat juga nggak habis pikir kekuatan mereka bisa sampai seperti itu dalam melawan Sikor. Namun tiba-tiba kesempatan itu lebih dulu diambil Shin yang telah membidik Sikor dengan baik. Tanpa ragu Shin segera menggunakan sebuah teknik yang bernama gelombang kurungan dewa. Teknik itu mengarah pada Sikor dan membuatnya terkejut. Hingga kemudian Sikor yang gak sempat menghindar sontak terkena teknik itu dan membuatnya sontak gak berdaya. Melihat apa yang Shin lakukan, Vegeta, Gohan, dan Trunks nampak terus melihat untuk memastikan apakah Shin berhasil. Kemudian, layaknya menggunakan teknik Mapuba, Shin dapat mengontrol tubuh Sikor dan kemudian menariknya masuk ke dalam pedang Z. Kaioshin Barat nampak nggak menyangka kalau Shin bakal menggunakan teknik terlarang seperti itu. Lalu, Shin segera memasukkan Sikor ke dalam pedang itu. Sebelum itu, Kaioshin Barat menembakkan laser yang menghantam pedang Z hingga beberapa detik kemudian Sikor masuk ke dalam pedang. Nah, tapi karena ulah Kaioshin Barat membuat Sikor terselamatkan dari segel pedang Z. Semuanya nampak sangat terkejut, begitu juga dengan Shin sendiri. Sikor langsung terduduk lesu dan masih nggak percaya dia diperlakukan sampai seperti itu.
itu. Kaioshin Barat cukup kagum dengan apa yang Shin lakukan barusan. Kemudian Shin minta maaf pada Gohan karena dia menggagalkan satu-satunya kesempatan yang telah mereka usahakan dengan sepenuh hati. Dan saking kelelahannya, Shin pun langsung terjatuh pingsan. Gohan merasa khawatir hingga kemudian Kaioshin Barat datang menghampirinya. Kaioshin Barat meremehkan mereka yang sekarang gak punya tenaga lagi untuk bertarung. Jadi Sikor akan menghancurkan pedang Z supaya gak ada lagi yang bisa menyegelnya. Namun, Gohan segera mengambil pedang Z dan akan menggunakannya. Dia segera menyerang Sikor, tapi dengan tenaga yang semakin menipis, membuat Gohan gak bisa mengenai satu serangan pun. Sikor menegaskan kalau pedang itu sangatlah buruk dan cuma berguna untuk teknik seperti tadi. Namun, Sikor nampak dibuat penasaran, Gohan malah akan mengayunkan pedangnya lagi. Tiba-tiba dari arah belakang, sebuah energi menyerang Sikor dan membuat Sikor gak berdaya seperti tadi. Kaioshin Barat sontak dibuat kaget, rupanya Shin bangkit lagi dan kembali menggunakan teknik penyegelan. Sikor begitu merasa bingung kenapa Kaioshin masih bisa bangkit padahal semua kekuatannya telah habis. Dan rupanya di sana ada Dende yang datang untuk membantu. Vegeta menyadari Dende telah menyembuhkan luka Kaioshin, makanya Kaioshin bisa bangkit lagi seperti sedia kala. Kemudian Shin minta Gohan untuk segera mengayunkan pedangnya. Dan tanpa ragu Gohan segera mengayunkan pedang Z yang membuat Sikor nampak begitu panik. Kaioshin Barat nggak bisa menembakkan laser lagi untuk menggagalkannya. Dalam sekejap mata, Sikor telah menghilang dan masuk ke dalam pedang dan tersegel di dalamnya. Shin langsung ketawa lepas, mereka telah berhasil menyelesaikan rencana ini dan Sikor telah dikurung. Vegeta yang melihatnya juga hampir nggak percaya dengan perjuangan yang keras, mereka baru bisa menyegel Sikor juga. Gohan segera memandangi pedang Z dan seperti ingin menangis karena dia terharu dirinya berhasil menyegel Sikor dengan kerja sama mereka. Lalu, apakah Sikor benar-benar berakhir dan apa yang akan dilakukan Kaioshin Barat selanjutnya? Apakah dia akan menciptakan anak yang lebih kuat lagi? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.